Kehidupan wajah kota besar tergambar lewat perilaku masyarakatnya. Kemajuan dan gaya hidupnya kerap kali menjadi panutan bagi mereka yang tinggal di pinggir kota atau bahkan yang jauh dari kota sekalipun. Namun tak semua gaya hidup orang kota patut ditiru, terlebih gaya hidup yang tidak sehat. Swastika Nohara atau yang kerap dipanggil Tika adalah salah satu contoh wajah kehidupan warga kota besar. Hari-harinya sebagai pekerja dipenuhi kesibukan di tengah aktivitas kota yang seolah tak pernah tidur. Nama saya Tika, usia saya sekarang 36 tahun dan profesi saya sebagai penulis skenario, penulis novel, dan blogger juga. Kemarin baru saja menyelesaikan film Garuda 19 dan sekarang sedang menulis skenario untuk film berikutnya tahun depan, judulnya masih confidential. Sudah lebih dari 5 tahun, Tika berkomitmen untuk merubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Semua itu berawal ketika anak pertamanya lahir. Ketika itu, Tika seolah melihat dunia baru yang layak untuk diperjuangkan. Mulai bangetnya sebetulnya gradual, sedikit demi sedikit gitu. Tapi sejauh yang saya ingat semuanya banyak mulainya ketika sudah punya anak pertama. Dulu waktu masih muda sih cuek gitu, nggak pernah olahraga, makan juga seadanya, yang penting enak dan sedapatnya di sekitar kita gitu. Tapi setelah punya anak, nah waktu itu masih dalam masa menyusui, terus sayanya lemes, nggak enak badan, terus anaknya gimana gitu. Jadi saya merasa bahwa saya harus lebih sehat supaya bisa terus bersama mereka, main bareng mereka, dan sampai masa yang akan datang gitulah, sampai lama-lama. Kini, Tika hanya menjaga makanan yang dikonsumsinya, namun juga menularkan kebiasaan positifnya. Ia selalu memperhatikan asupan gizi yang seimbang bagi dirinya dan keluarganya. Ya karena tinggal bareng kan, pagi-pagi kan mau nggak mau ikut yang dimakan aja udah. Nggak tahu juga ya, soalnya nggak punya kebiasaan, kalau makanan nggak terlalu punya kebiasaan untuk ngatur sih dari dulu. Belakangan ini aja baru agak mulai. Paling ya mikirnya simpel itu aja. Pagi udah ada buah, tinggal makan. Kalau soal simpel ya simpel aja. Jadi pagi udah ada gitu aja. Jadi nggak repot-repot lagi. Dukungan tertentu sih biasa sih ikut aja. Kalau belanja kan sebenarnya kan pada akhirnya Tika yang nentuin. Kita adalah apa yang kita makan. Mungkin pernyataan itu tidak salah bila diartikan sebagai motivasi agar kita selalu menjaga apa saja yang kita konsumsi. Memenuhi kebutuhan gizi dengan makanan yang tinggi serat dan rendah lemak, kita dapat hidup lebih sehat dan terhindar dari risiko berbagai penyakit. Gaya hidup saya tuh penting gitu. Ya, kenalilah makanan-makanan yang kita akan membuat kita di kemudian hari berdampak buruk misalnya. Artinya bukan begini, oh saya nggak boleh makan apapun. Oh enggak, bolehlah makan apapun, tapi benar-benar yang terkendali. Meski jenis makanan itu mudah ditemukan dan diolah, namun kesibukan menjadi salah satu alasan masyarakat perkotaan sulit menjalani gaya hidup sehat. Apalagi dengan ditambah faktor menjamurnya rumah makan cepat saji yang menyajikan makanan serba cepat dan instan. Tempat-tempat itulah yang dituju saat mereka tak punya banyak waktu untuk mengatasi rasa lapar. Program ke depan yang akan kita lakukan ini mensosialisasi dan advokasi, terutama tuh dengan pola konsumsi melalui pedoman gizi seimbang. Jadi kita masuk nih dengan kementerian-kementerian lain. Contoh misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ikan itu kan mengandung protein, mengandung omega 3. Luar biasa lah untuk jantung, kesehatan segala macam. Kita sampaikanlah ke masyarakat. Terutama kepada nelayan-nelayan. Dikonsumsi makanan itu. Jangan dijual semuanya. Jangan ditukar dengan makanan-makanan olahan-olahan lainnya yang sebenarnya mereka tidak siap. Itu kita sampaikan hidup sehat, ya. Nah juga kita lakukan ke pertanian demikian. Tanaman-tanaman yang mengandung zat-zat berbahaya, ya, dengan pemberian pestisida yang sangat berbahaya,
itu dikurangi benar-benar. Ya kalau kita bisa menggunakan dengan alami, yang alami. Ya, itu yang kita lakukan. Juga kita sosialisasi dengan produsen-produsen industri makanan dan minuman. Tolonglah menjadikan makanan-makanan dan minuman ini yang menyehatkan, tidak semata-mata mendapatkan keuntungan. Bagi Tika yang sering berpergian, menjaga konsumsi gizi seimbang menjadi tantangan tersendiri. Namun, seiring bergulirnya waktu, ia pun menemukan cara bagaimana untuk tetap dapat mengontrol asupan gizinya meski daerah yang dituju penuh dengan makanan tak sehat. Kalau disebut pantangan sebetulnya tidak ada, tapi ya saya menghindari sesedikit mungkin makan gorengan dan junk food, itu aja sih. Itu bukan strict pantangan, tapi sayanya yang, maksudnya itu bukan aturan dari food combining yang pantangan gitu sih, enggak. Cuman saya yang pengen menghindari itu sesedikit mungkin. Ya kadang-kadang cheating juga, ada hari-hari tertentu di mana itu nggak dilakukan. Kadang-kadang iya juga, kadang-kadang kalau pas lagi panas di luar gitu, terus minum teh kemasan dingin gitu kan kayaknya enak seger. Kadang-kadang melakukan juga sih, walaupun nggak sesuai juklak sebenarnya. Pengetahuan yang cukup, kesadaran akan pentingnya nilai kesehatan dan disiplin menjadi kunci keberhasilan suksesnya seseorang saat memilih makanan yang memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Satu langkah lebih dekat pada gaya hidup sehat yang sebenarnya. Tak dapat dipungkiri bahwa kini zaman telah berubah. Era modernisasi sudah di genggaman. Kita pun menjadi bagian dari perubahan itu. Sayangnya, hidup di zaman modern tidak serta-merta menjadikan gaya hidup keluarganya menjadi lebih sehat. Tantangan hidup sehat pun tak hanya sekedar komitmen dan disiplin diri, namun juga ditambah dengan bagaimana menyiasati berkurangnya kualitas lingkungan hidup di tempat kita tinggal. Polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor tak hanya menjadi satu-satunya tantangan bagi masyarakat. Asap rokok pun menjadi ancaman kesehatan bagi orang-orang yang berada di sekitar perokok. Hal itu pula yang kerap dirasakan Tika. Sebagai pekerja lepas, tak jarang ia terpapar oleh jam kerja yang tidak menentu di lingkungan yang tidak sehat. Tapi tantangannya juga saya sering harus berada di lingkungan yang penuh asap rokok kalau meeting produksi atau briefing atau lain-lain, dan sering harus begadang. Kadang-kadang syutingnya sampai malam gitu, kadang-kadang kan scriptwriter juga harus masih ada di lokasi, apalagi kemarin habis dubbing animasi beneran dari pagi sampai malam di studio ber-AC, terus nggak banyak gerak, duduk, itu sangat challenging juga. Jadi justru dengan jadwal yang tidak teratur itu kadang-kadang harus di-push gitu ya, sampai berjam-jam yang panjang, itu lumayan bikin drop. Rokok memang sangat berbahaya bagi kesehatan. Rokok merupakan salah satu penyumbang terbesar tingginya angka kematian. Saat satu batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Untuk itu, kita perlu menghindari bahaya rokok dengan tidak berada di dekat orang yang sedang merokok. Jangan mulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Dan bagi perokok, berhentilah merokok. Berhenti untuk sama sekali tidak merokok mungkin menjadi tantangan terbesar bagi perokok aktif. Namun dengan kebulatan tekad dan dukungan dari keluarga maupun teman, hal itu sangat mungkin dilakukan. Pasti dia gaya hidupnya tidak sehat. Pertama kali yang kita lihat, dia merokok atau tidak. Itu dulu yang kita lihat. Oh, dia ngerokok. Dia ngerokok dalam rumah atau tidak? Kalau merokok dalam rumah, berarti yang paling korban pertama adalah
orang yang tidak merokok. Itu ciri khas daripada pertanyaan Anggi tadi. Itu ciri khas di rumah. Bapak kalau ada yang rumah Bapak, ada yang rokok. Saya bilang, biarpun dia itu orang tua yang Bapak hormati. Dengan, Pak kita di luar aja Pak, kita jalan-jalan. Kenapa? Karena dia merokok di rumah. Padahal di situ ada bayi. Padahal di situ ada ibu hamil. Masyarakat perkotaan dengan usia 25 hingga 55 tahun di Indonesia termasuk dalam generasi O, yaitu overwork atau terlalu banyak bekerja, overweight atau kelebihan berat badan, dan overwhelmed atau kelelahan. Suruh dia olahraga. Itu programnya. Suruh dia olahraga. Supaya badannya bagus, dia badannya sehat, insya Allah. Jadi kebugaran, kembalikan. Dia ke Direktorat Gizi saya harus kerjasama dengan pusat-pusat olahraga. Bu anaknya gemuk bu. Karena tidak bisa dengan obat-obatan. Makanan diatur, olahraga susah. Karena udah genetik. Kalau kita sudah gemuk, ya kan kita kurus, sakit. Masyarakat seperti inilah yang merupakan contoh produk hasil dari sisi negatif sebuah kemajuan yang menawarkan berbagai kemudahan instan. Banyak dari mereka yang bahkan lebih memilih merokok ketimbang memperhatikan pola gizi seimbang dan olahraga. Sebetulnya olahraga yang dimaksud tak mutlak harus merupakan aktivitas berat. Dengan melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, mencuci kendaraan, menyapu rumah, atau membersihkan kebun selama 30 menit, kita sudah mendapat keuntungan tersendiri. Selain kegiatan fisik ringan, kegiatan yang melibatkan gerakan-gerakan otot pun meliputi kegiatan fisik sedang dan kegiatan fisik berat. Beberapa contoh kegiatan fisik sedang yang bisa dilakukan adalah yoga dan berenang. Untuk olahraga, saya paling rutin dan rajin itu yoga nomor 1, nomor 2 kadang-kadang berenang. Kenapa? Karena yoga itu seminggu 3 kali, biasanya setiap Selasa, Kamis, Sabtu, atau enggak Jumat. Karena yoga itu komplit, dia punya latihan untuk melatih kardio juga, melatih kelenturan, melatih kekuatan otot, dan dia tidak high impact. Pada usia 35 tahun ke atas kan disarankan untuk tidak yang high impact, mengurangi risiko cedera lutut dan lain-lain. Dan berenang ya sama, berenang juga tidak high impact, tapi dia sangat efektif untuk kardionya dan untuk otot-otot, melatih semua otot lah dari kepala sampai ujung jempol semua terlatih dengan berenang. Bagus juga untuk pernafasan dan fun karena dengan berenang saya bisa bawa anak-anak gitu. Jadi kita berenangnya bareng, ramean gitu. Dengan tingginya tingkat polusi kota-kota besar di Indonesia serta untuk meningkatkan gaya hidup sehat masyarakatnya, pemerintah pun mencanangkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau yang sering dikenal dengan sebutan Car Free Day. Di Jakarta sendiri, Hari Bebas Kendaraan ini pertama kali digelar pada tahun 2002. Setiap hari Minggu, warga bebas menikmati udara segar sambil berolahraga. Tak jarang kegiatan yang berkenaan dengan peningkatan kesehatan masyarakat pun digelar pada Hari Bebas Kendaraan ini. Kini pilihan ada di tangan kita. Saat berbagai pihak sudah berupaya untuk meningkatkan lingkungan kualitas hidup dan memberikan ruang kegiatan, keputusan untuk menggunakan kesempatan itu untuk bergaya hidup sehat menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Pagi ini sama seperti hari-hari lainnya, Tika sudah harus menyiapkan berbagai macam hal untuk menjalankan harinya.
Berbeda dengan pekerja kreatif yang kerap dikenal bekerja tak kenal waktu, Tika justru berusaha untuk lebih disiplin dalam mengelola waktu yang ada. Perannya sebagai ibu begitu dinikmatinya, mulai dari membantu kedua putrinya bersiap untuk berangkat ke sekolah hingga malam datang menjelang saat keperaduan. Terus kalau bekal istirahat pagi di sekolah, biasanya kalau nggak havermut, ubi kukus atau enggak singkong dikukus atau enggak labu kuning yang dikukus itu ditaburi dengan sedikit keju supaya rasanya lebih ciamik, itu juga mereka seneng. Itu terus ya kadang-kadang sesekali kita bikin biskuit sendiri, oatmeal biskuit, oatmeal cookies gitu, mereka bawa itu buat bekal. Makan siangnya juga biasanya nasi merah putih, jadi beras merah tapi dicampur dengan beras putih sama sayur dan protein nabati. Nah pas malam baru biasanya kita kasih protein hewani dan sayur, misalnya ayam panggang sama sayuran. Anak saya yang pertama sudah sangat terlatih sehingga dia setiap kali makan nyari timun dan tomat. Itu udah kayak otomatis timun dan tomat mentah yang masih gelondongan itu akan dia makan bersama dengan makanan apapun yang dia dapat. Karena mereka masih kecil, ya 95% tuh makanannya masih saya kontrol, itu gampang. Saya justru khawatir nanti kalau mereka udah remaja dan udah mulai banyak teman jajan di luar, yang itu yang agak susah. Tapi saya yakin sih kalau udah dibiasain dari kecil itu kebawa kok. Apa yang dilakukan Tika sebenarnya merupakan contoh pendidikan gaya hidup sehat bagi anak yang dapat dilakukan. Pada dasarnya, gaya hidup sehat adalah segala sesuatu kebiasaan baik untuk menciptakan hidup sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang akan mengganggu kesehatan setiap harinya. Dan karena gaya hidup sehat merupakan pola tindakan yang terbentuk dari aktivitas sehari-hari, gaya hidup sehat ini pun dianjurkan untuk mulai diperkenalkan pada anak sedini mungkin. Sesuatu hal yang nampaknya sebenarnya tidak baik, ya kan? Itu yang bergizi nilai tinggi. Contoh misalnya, ini ada nasi putih, ini ada beras merah. Remaja kita setelah ada uji pasti yang dipilih nasi putih karena lebih bentuknya aman. Beras merah, apa sih itu rasanya kayak mana, nggak enak, perak segala macam. Padahal beras merah itu vitamin B1-nya itu luar biasa hebatnya. Vitamin B6-nya, wah itu luar biasa hebatnya. Pembelajaran gaya hidup sehat, khususnya untuk lebih memperhatikan konsumsi makanan atau minuman bagi anak-anak memang memiliki tantangan tersendiri. Pada saat itu, mereka sangat rentan terpapar oleh jajanan yang mengandung bahan pewarna dan kimia, serta paket makanan cepat saji yang seringkali memberikan mainan-mainan lucu. Nah, berhubung mereka masih usia kanak-kanak, justru tantangannya kalau ada pesta ulang tahun temennya, itu pasti pulang dikasih goodie bags isinya jajanan aneka macam yang isinya makanan pabrikan yang penuh zat gula dan zat pewarna dan pengawet dan entah apa lagi bahan kimia, plus kotak nasi junk food yang ya isinya junk food lah gitu. Itu yang agak susah karena berat untuk melarang mereka ya. Saya juga tidak ingin terlalu mengekang. Jadi kalau kayak gitu ya solusinya biasanya dibagi-bagi tuh goodie bags-nya, dibagi-bagi sehingga mereka hanya makan seperempatnya gitu. Selain menjaga asupan gizi bagi anak dan menjauhi jajanan tak sehat, pendidikan gaya hidup sehat juga dapat dilakukan lewat aktivitas fisik. Karena mereka masih kecil, umur 4 dan 7 tahun, jadi pada dasarnya mereka masih sangat senang bergerak, dikit-dikit lari, dikit-dikit lompat. Dan di dekat sini ada taman yang jalan kaki 5 menit setiap Sabtu pagi atau enggak Minggu pagi ganti-gantian. Kadang-kadang Sabtu ke taman, Minggu renang atau sebaliknya. Itu pasti saya ajak ke sana dan mereka senang banget, atau enggak main sepeda. Jadi mereka naik sepeda, saya jalan atau menemani di belakangnya gitu-gitu. Otot. Ada spir. Iya benar. Kenapa ada ototnya? Kenapa aku suruhnya yang Anak-anak sih, anak rutin berenang, rutin ngajakin mereka berenang. Si Sabay kan udah mulai bisa berenang. Kalau bapaknya baru bisa berenang. Habis gitu, terus udah mulai ngajakin dia lari. Terus lagi mikir ngasih dia olahraga apa gitu, supaya dia berolahraga.
Gaya hidup sehat bukan hanya milik orang kota saja, bukan juga hanya milik orang dewasa, orang yang memiliki kebutuhan khusus, ataupun orang kaya semata. Dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, beraktivitas minimal 30 menit sehari, serta menjauhi rokok, kita dapat menjaga kesehatan sehingga memiliki hidup yang lebih berkualitas.